Interrogatif atau kalimat tanya, to be simpan sebelum subjek. Simpan di awal kalimat. Ya. To be simpan di awal kalimat atau sebelum subjek. Lihat ke rumus. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang tenses, yaitu simple present tense yang bentuk nominal. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas simple present tense yang bentuk kalimat verbal. Ya. Untuk kali ini atau dari video kali ini kita akan membahas simple present tense bentuk nominal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa makna atau definisi dari bentuk nominal atau kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Ya, kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja atau tidak menggunakan kata kerja dalam kalimat tersebut. Oke, itu disebut sebagai kalimat nominal. Kita masuk ke yang positif. Untuk rumus yang positif, oke, kita lihat ada subjek, ada to be. To be dari simple present tense itu adalah are, am, is. Are, am, is. Kemudian non verb. Sudah saya tuliskan di sini. Untuk subjek yang I itu dia menggunakan am. Untuk subjek yang I itu menggunakan am. Untuk you, they, we itu menggunakan are. Ya. Untuk she, he, it itu menggunakan is. Jadi I am, you, they, we are, she, he, it is. Oke. Jadi untuk rumusnya sekali lagi subject to be atau to be-nya adalah are, am, is, kemudian non verb, bukan kata kerja. Kita lihat ke contoh yang pertama. She is a beautiful girl. She is a beautiful girl. Ada subjek she, maka to be-nya adalah is. Karena subjeknya she. Kemudian a beautiful girl. A beautiful girl itu bukan kata kerja, tapi dia adalah adjektif atau kata sifat yang menerangkan bahwa perempuan tersebut itu cantik. Oke. Karena beautiful girl bukan verb, maka kita harus menggunakan to be. Ya, to be-nya di sini berhubung subjeknya she, maka to be-nya is. Contoh yang kedua, we are in the school now. We are in the school now. We, ada subjek we, maka si to be-nya kita gunakan are. In the school now. In the school now. In the school now merupakan adverb atau kata keterangan. Kata keterangan apa di sini adalah of place, adverb of place, atau dia menerangkan tempat, bukan kata kerja. Oke, untuk kalimat positif bisa dipahami. Jadi kalau ada kalimat yang tidak ada kata kerja maka kita gunakan to be. To be-nya sudah kita bahas tadi. Ini bagian-bagiannya ya. Kalau subjeknya I, am, you, they, we, are, she, he, it, is. Kita masuk ke bentuk negatif. Negatif itu kita hanya tinggal tambahkan not setelah to be. Kita hanya tinggal tambahkan not setelah to be. Ya. Rumusnya subject to be or am is not ya. Simpan setelah to be. Kemudian non verb atau bukan kata kerja. Lihat. Ini contoh kalimat yang negatifnya. She is not. Atau bisa disingkat juga isn't. She is not a beautiful girl. Dia perempuan. Bukan perempuan yang cantik. Bisa pula misalkan lemah lembut dan sebagainya. Ini untuk bentuk negatif. Jadi tinggal tambahkan not setelah to be. Kemudian kalimat yang kedua. We are not. We are not in the school now. Jadi tambahkan not setelah to be. Oke, ini untuk bentuk kalimat negatifnya. Kalau untuk kalimat
interrogatif atau kalimat tanya, to be simpan sebelum subjek, simpan di awal kalimat. Ya, to be simpan di awal kalimat atau sebelum subjek. Lihat ke rumus. To be RM is subject, non verb. Lihat ke contoh. Is she, ya, awas, jangan she is, tapi is she a beautiful girl? Tanda tanya. Apakah dia perempuan cantik? Apakah dia perempuan adalah perempuan cantik? Tanda tanya. Ya. Jadi to be simpan di awal kalimat sebelum subjek. Contoh yang kedua, are they in the school now? Are they in the school now? Apakah mereka berada di sekolah sekarang? Ya, jadi jangan kalian mengucapkan atau menuliskan they are in the school now. Kalau they are in the school now itu bukan kalimat tanya, tapi kalimat positif. Jadi kalau kalimat positif tidak ada jawaban yes atau no. Tapi kalau kalimat tanya di sini simpan to be di awal. Are they in the school now? Are they in the school now? Apakah mereka berada di sekolah sekarang? Kalian bisa jawab yes atau no. Oke, jadi kalau untuk membuat kalimat tanya sekali lagi to be simpan di awal kalimat sebelum subjek. Oke, itu sekilas pembahasan tentang simple present tense, bentuk yang nominal atau bentuk yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Dan seperti biasa, sebelum video ini atau sebelum pembahasan ini saya tutup, saya menuliskan beberapa soal yang menjadi bagian untuk latihan kalian supaya lebih memperdalam apakah pembahasan yang sudah kita bahas ini dimengerti oleh kalian atau tidak. Saya sudah menuliskan soal, silakan kalian coba isi, kemudian kalian jawab, kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar boleh, atau kalian mau like juga boleh. Yang terpenting atau mau tuliskan di buku catatan sebagai untuk bahasan kalian atau latihan kalian itu silakan, agar lebih memperdalam materi yang sudah kita bahas. Kita lihat ke contohnya, soal. Oke. Contoh soal di sini saya sudah menuliskan 4 soal, ya. Saya sudah menuliskan 4 soal. Perintahnya adalah change into negative and interrogative sentence. Rubah ke dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi tugas kalian hanya tinggal merubah kalimat-kalimat yang ada di sini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Nomor 1, he makes me happy every day. He makes me happy every day. Yang kedua, she is in the class. They speak English well. Indonesian people are humble. Silakan soal-soal ini kalian isi, kalian jawab sebagai untuk latihan kalian untuk lebih memperdalam lagi materi yang sudah kita bahas. Oke, jawaban kalian sekali lagi bisa kalian tuliskan di kolom komentar ataupun di buku catatan kalian. Yang terpenting kita tetap istiqomah. Ketika kita ada kemauan, there is a will, there is a way. Jadi ketika kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam materi bahasa Inggris. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan berikan komentar agar video ini bisa terus berkembang dan bisa men-sharekan video-video tentang bahasa Inggris. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.